Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali ya dalam channel Hernandi Official. Ya, insya Allah kita akan sharing untuk kali ini, yaitu masih seputar tentang hutang piutang ya. Karena ini memang sesuatu yang tidak akan pernah ada matinya ini teman-teman semua ya, masalah hutang piutang ini. Gitu. Saya akan coba untuk mendiskusikan terkait tentang cara cepat lunas hutang dengan menggunakan ilmu kimia kuantum. Wah, ini sesuatu hal yang menarik ya. Alhamdulillah selama saya tidak sharing di channel ini, alhamdulillah saya mendapatkan sesuatu yang baru ya, karena saat ini kita kan seringnya di rumah aja gitu ya. Seringnya di rumah saja, udah hampir sebulan ini. Nah, saya mencoba sesuatu yang baru dan belajar kepada guru-guru saya ya. Terima kasih sekali ini buat Pak Nasrullah ya dari Magnet Rezeki. Kemudian kepada Pak Saiful Salam juga ya, kepada Arli Kurnia juga gitu ya. Sabtuari. Kemudian juga kepada Pak ya teman-teman di masyarakat tanpa riba ya, masyarakat tanpa riba ini terima kasih banget nih. Selama sebulan ini saya banyak mengikuti kajian-kajian terkait masyarakat tanpa riba ini, dan ini membuat saya menemukan sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang baru, dan insya Allah ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, khususnya ini masalah urusan utang piutang gitu. Kebetulan beberapa hari yang lalu ya, saya mendapat telepon dari seorang sahabat ya, seorang teman yang tadinya memang saya tidak mengenalnya gitu ya. Beliau alhamdulillah mengenal dari channel saya dan beliau telepon ke saya saat itu ya. Nah, kemudian cerita-cerita ya teman-teman semua ya, cerita-cerita terkait masalah piutangnya. Jadi beliau alhamdulillah diberikan amanah ya, diberikan amanah oleh Bank BRI dan BPR ya. Itu totalnya di kedua bank itu sekitar 150 juta rupiah ya. Saya bilang ya kecil lah ya. Wah, kaget dia, kok Pak Her bilang kecil katanya. Iya, dibanding dengan amanah saya waktu itu yang hampir 2 miliar kan jauh lebih kecil gitu. Jadi saya menenangkan beliau dulu ya, tenang aja karena dulu saya juga diberikan amanah sampai 2 miliar ya, mungkin bahkan lebih ya, karena itu hanya di satu bank saja gitu, dan di bank-bank yang lain yang kecil-kecil belum terhitung gitu. Itu dulu ya, alhamdulillah saat ini sudah tidak ada sangkut paut dengan masalah piutang dengan bank ya, alhamdulillah, alhamdulillah kita syukuri. Nah, beliau merasa bahwa Pak Her, saya mau konsultasi gimana ya kalau misalnya saya mau membuka utang lagi aja, karena saya kebetulan ditawari lagi di bank gitu kan ya, yang tadinya kalau nggak salah ya di Bank BRI sekitar 50 juta, kemudian di Bank BPR sekitar 100 jutaan lah kurang lebih ya gitu ya. Nah, saya akan meminjam lagi ke Bank BRI 100 juta sehingga bisa dipakai menutup untuk ke Bank BPR ya yang 100 juta, sehingga saya hanya punya satu lubang saja gitu kan ya. Nah, itu yang terjadi selama bertahun-tahun pada diri saya saat itu gitu ya. Pokoknya di saat kita berhubungan dengan riba, maka yang ada di otak kita adalah bagaimana kita meminjam kembali untuk menutupi pinjaman gitu. Jadi nggak akan pernah selesai teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya tadinya hutangnya hanya berapa gitu kan ya, 100 juta, nanti naik lagi menjadi 200 juta, top up lagi menjadi 500 juta, top up lagi menjadi 1 miliar gitu ya. Bahkan saya posisi terakhir saat itu, saat mencapai puncaknya ya, diberikan amanah hampir 2 miliar, saya saat itu mau diberikan hampir 4,5 miliar, teman-teman semua ya. Tapi alhamdulillah berkat guru-guru saya, alhamdulillah saya tidak sampai mengambil amanah itu yang sangat besar tentunya gitu kan, yang belum tentu saya bisa melunasinya saat itu gitu ya. Nah, ini memang kalau kita pelajari atau kita sharing-sharing dengan teman-teman yang lain gitu kan, itu menjadi hal yang biasa gitu pada saat kita terjun di dunia utang riba.
maka keinginannya adalah untuk menambah, dan menambah gitu. Jadi saya berikan saran gitu kan, udah stop, jangan, masih ada cara lain ya, yang insya Allah akan saya sharingkan hari ini gitu ya. Nah, yang kedua, yang saya sarankan teman-teman, ini juga buat teman-teman juga ya, yang kemungkinan saat ini lagi mempunyai piutang di bank gitu kan. Jadi jangan pernah lagi untuk membuka utang baru untuk menutupi utang lama gitu. Jadi mindsetnya dirubah gitu, bahwa utang itu atau amanah itu harus apa? Harus dibayar. Harus dibayar gitu ya. Tapi jangan dengan cara mengutang lagi gitu. Itu namanya bukan membayar hutang atau membayar amanah, bukan gitu kan. Itu membuat hutang baru gitu. Ya, teman-teman semua ya. Jadi yang punya pengalaman yang sama ya silakan, mudah-mudahan apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Itu yang pertama ya, jangan menggali lubang tutup lubang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ubah mindset di otak kita atau di alam bawah sadar kita gitu ya, bahwa kita sudah tidak boleh lagi untuk di otak kita tuh udah hilanganlah masalah utang gitu. Hilangkan aja di otak kita, bila perlu dicuci bersih gitu kan, pakai rinso atau pakai soklin gitu ya, bahwa jangan ngutang gitu ya. Karena apa? Karena ngutang itu, jadi ngutang itu adalah menurut saya ya teman-teman semua ya, ini menurut saya gitu ya, bahwa membayar sesuatu yang tidak pasti, membayar sesuatu dengan pasti ya, dengan ketidakpastian. Gitu. Yang sudah pastinya apa? Yang sudah pastinya ya utangnya harus dibayar, itu udah pasti. Gitu. Begitu kita buka utang ke bank, maka hal yang pasti adalah harus kita bayar. Mau punya uang mau enggak harus kita bayar gitu. Nah, kemudian kita harus membayarnya dengan ketidakpastian, bisa dibayangin. Ketidakpastian itu apa? Ya kita belum tentu punya uang untuk bayarnya. Jadi misalnya bulan ini saya punya uang, bulan depan belum tentu kita punya uang. Belum tentu kita diberikan rezeki untuk membayar utang kita. Yang jelas-jelas utang itu pasti harus dibayar. Itu sih menurut saya ya. Jadi teman-teman yang punya bisnis misalnya ingin membuka bisnisnya, janganlah berpikiran bahwa bisnis itu harus ngutang gitu. Karena ngutang itu pastinya harus dibayar, bayarnya belum tentu bisa bayar. Gitu. Itu yang bikin pusing. Udah pasti bikin kita nggak bisa tidur. Ya. Biasanya orang yang belum mengutang itu udah pusing gitu ya. Apalagi sudah mengutang. Itu sudah saya alami gitu kan selama puluhan tahun teman-teman semua ya. Jadi saya ingin sharekan ini bukan apa-apa gitu kan ya. Ingin mengajak teman-teman supaya segala sesuatu tuh mindsetnya jangan utang. Makanya saya sarankan kepada teman-teman semua adalah ubah mindset utang menjadi apa? Menjadi amanah ya. Nah, kenapa kok Pak Her harus jadikan amanah? Nanti akan lebih jauh kita bicarakan lagi di video-video sebelumnya. Pokoknya sekarang kalau Anda ingin lunas hutang, Anda sebetulnya sudah lunas hutangnya dengan catatan Anda sudah tidak memikirkan masalah utang lagi. Jadi utangnya udah selesai ya teman-teman ya. Jadi saya telepon waktu itu teleponan dengan sahabat saya, pokoknya Anda saat ini sudah hutangnya sudah lunas. Jadi Anda jangan ngerasa bahwa Anda punya hutang gitu kan. Tapi Anda memang masih punya amanah. Amanah itu wajib kita tepati, amanah itu wajib kita bayar ya. Nah, kenapa kok jangan berpikir masalah hutang, karena nanti kita akan bicara bahwa kalau kita bicara tentang hutang di otak kita ya, maka nanti yang ada di otak kita adalah masalah, dan masalah. Kadang kita lupa teman-teman semua ya, kita dapat uang ujung-ujungnya untuk bayar hutang. Tanggal yang kita lihat, tanggal kapan ya, oh ya ini udah tanggal 2 hari lagi nih harus saya tutup utang. Kita lupa ada yang harus kita bahagiakan di samping kita gitu ya. Ada orang tua, ada mertua kita, ada istri kita, ada anak-anak kita. Itu yang keluarga dekat kita gitu. Yang kadang kita lupa untuk membahagiakan mereka gitu karena kita fokusnya kepada hutang gitu ya.
Jadi yang kedua adalah teman-teman, jangan pernah lagi berurusan dengan utang. Ya, gitu. Jadi hutangnya diganti deh dengan amanah bahasanya ya. Jadi hutang menjadi amanah. Fokus kita saat ini bukan melunasi hutang, tetapi melunasi amanah. Insya Allah teman-teman 1 detik itu bisa plong itu hatinya ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang tanya, saya tanya ke saudara, ke sahabat saya gitu kan. Jadi kalau Anda sekarang ada yang tanya, masih punya hutang nggak? Enggak, saya udah nggak punya hutang. Yang saya punya adalah amanah. Dan harus saya selesaikan. Dan ini adalah amanah terakhir buat saya. Jadi nanti setelah saya lunas, maka saya tidak akan mengambil amanah lagi dari bank. Oke, itu yang kedua ya teman-teman ya. Insya Allah ini bisa meringankan beban kita, meringankan pikiran kita ya, agar pikiran kita menjadi tenang dulu. Karena salah satu syarat untuk melunasi utang atau untuk melunasi amanah itu kitanya harus dalam kondisi tenang, kitanya harus dalam kondisi bahagia. Jadi bahagiakan dulu ya. Oke, kita next selanjutnya ya. Nah, bagaimana kita cara melunasi hutang kita ya? Ya tentu saya sarankan jangan dulu jual aset ya, teman-teman ya. Jangan dulu jual aset, itu terakhir lah gitu kan. Nah, terus sekarang bagaimana Pak Her nih caranya nih untuk melunasi hutang-hutang saya nih ya, yang agak sulit nih saya mikirkannya ya. Nah, saya menemukan sebuah metode ya, yaitu dengan menggunakan metode kimia kuantum. Wah, kenapa Pak Her kok bicara tentang kimia gitu? Karena saya kebetulan orang kimia gitu ya. Dan saya belajar tentang kimia kuantum. Jadi gini teman-teman ya. Semua benda di dunia ini adalah merupakan zat kimia, teman-teman semua ya. Ini mohon maaf nih bagi orang yang bukan kimia ya, kita jelasin secara global aja nanti ya, tidak secara detail gitu. Jadi di alam ini, misalnya saya minum air, saya punya air, maka air itu terdiri zat kimia, teman-teman semua ya, yaitu terdiri dari molekul-molekul H2O. Gitu. Maka kimia. Nah, kemudian baju yang saya pakai itu pun sama, itu juga merupakan zat-zat kimia, yaitu berupa dari selulosa ya. Selulosa ada apa? Ada karbon, ada hidrogen di situ ya, ada nilon dan sebagainya gitu. Itu merupakan zat-zat. Jadi seluruh benda yang ada di alam ini adalah tidak lepas dari zat kimia. Saya juga kaget ya, kok ini urusan hutang kok bisa sampai ke kimia segala gitu kan ya. Saya juga kaget gitu ya. Tapi alhamdulillah insya Allah ini bisa menarik rezeki. Ya. Nah kemudian zat-zat kimia ini kalau kita pecah lagi, ya, zat kimia lagi, kalau saya yakin lah yang dulu di SMA ya pernah belajar bahwa zat kimia itu terdiri dari molekul, kemudian molekul juga ada yang lebih kecil lagi yaitu apa? Unsur. Unsur juga ada yang lebih kecil lagi yaitu misalnya apa? Atom. Nah, atom ya. Atom itu tidak terlihat, teman-teman semua ya, atom itu tidak terlihat. Nah, kemudian ada juga yang lebih halus lagi dari atom adalah proton, elektron, dan neutron. Itu jauh lebih kecil lagi. Jadi, atom itu disusun oleh 3 komponen utama, yaitu ada neutron, itu ada di inti atomnya, kemudian ada elektron, kemudian ada proton. Gitu. Nah, elektron inilah yang selalu berada di lingkaran luar ya di dalam sebuah atom. Tentu tidak ada orang yang bisa melihat materi-materi halus itu, tidak bisa ada orang lihat gitu kan, kecuali menggunakan alat mikroskop elektron namanya ya. Jadi kalau dengan mikroskop elektron kita bisa lihat gitu kan, elektron itu seperti apa gitu. Itu bisa sangat-sangat halus gitu kan. Nah, kemudian lebih jauhnya lagi bahwa di dalam atom itu ada yang namanya kulit. Ya, jadi ada yang di kulit atom, ya kulit atom itu disebut dengan suborbital namanya. Kalau orang kimia bilang adalah suborbital. Nah, di dalam suborbital itu ada yang namanya elektron-elektron berpasangan. Nah, mungkin sampai situlah ya. Waktu SMA saya yakin masih ingat gitu. Nah, kenapa elektron-elektron itu bisa berpasangan? Karena ada elektron yang arahnya ke bawah, ada elektron yang arahnya ke atas. Gitu. Nah, hubungannya apa Pak Her ini dengan rezeki gitu kan? Nah, belum, tenang dulu gitu ya. Pahami dulu tentang elektron seperti ini gitu kan. Nah, mereka
tempat ditemukannya elektron itu di mana? Tempat elektron itu adanya di area kuantum, teman-teman semua ya. Atau kalau bahasa mudahnya orang bilang ya di alam gaib gitu ya, karena kan tidak terlihat gitu kan. Bolehlah orang awam bilang oh di alam gaib lah Pak Her, iya gitu bisa seperti itu ya, dilogikakan bisa seperti itu. Karena apa? Karena area kuantum itu kita tidak bisa terlihat gitu kan, kita tidak bisa melihat area kuantum itu. Oke, kembali lagi ke yang tadi bahwa elektron itu ada yang elektron ke bawah, ada yang elektron ke atas gitu kan. Yang ke bawah tentu energinya saya analogikan sebagai energi negatif. Yang ke atas saya analogikan sebagai energi positif. Jadi tempatnya kuantum atau tempat berkumpulnya elektron-elektron itu adalah disebut dengan dunia kuantum namanya, atau dunia gaib gitu kan ya, boleh lah. Nah, apa hubungannya dengan yang positif dengan negatif tadi Pak Her? Jadi kalau pikiran kita selalu berpikiran negatif, maka elektron negatif itu yang akan merespon kita. Ya. Energi kuantum yang akan merespon kita adalah energi-energi negatif. Jadi kalau kita selalu berpikiran positif, maka energi-energi positif itulah yang akan merespon kita. Nah, sekarang kita sudah mulai coba menghubungkan dengan apa? Dengan rezeki ya. Oke, kita mulai sambungkan ke arah sana gitu kan ya. Nah, atau sebelum ke sana kita coba ingin mengkoneksikan dulu ya. Kenapa kita harus mengkoneksikan di dunia kuantum? Saya ambilkan contoh gitu. Saya ambilkan contoh kecil aja. Misalnya gini. Kalau kita lagi ada masalah, misalnya kita lagi ada masalah, ya biasanya orang tua ingat kita nggak? Pasti, ya pasti itu sangat terasa oleh saya gitu kan. Saat saya waktu itu lagi ada masalah besar gitu kan, orang tua langsung telepon saya, Her, kamu sehat? Gitu kan, ya saya lagi ada masalah mah, saya masalah Pak, gitu kan ya. Nah pertanyaannya, kenapa mereka bisa connect? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya, kalau kita sebagai orang tua, misalnya lagi bepergian keluar kota, kemudian anak sakit, kira-kira ada koneksi nggak? Ada, pasti gitu kan. Kita ingat sama anak kita telepon, nah, kamu lagi sakit atau lagi apa gitu kan? Kok hati ayah atau hati ibu kok ini ya nggak tenang gitu kan? Ada apa? Bisa terbayangkan nggak oleh Anda? Kenapa kok kita bisa terkoneksi gitu? Ya coba kita renungkan sedikit ya teman-teman semua ya. Artinya apa? Artinya di dunia sana itu ada dunia lain. Di dunia realita yang kita saat ini sedang jalankan itu ada dunia lain. Yaitu apa? Dunia kuantum. Jadi saya analogikan kenapa kita bisa berkoneksi, karena pikiran kita gitu kan ya, kita fokuskan kepada sesuatu yang di luar nalar kita. Nah, diantarkannya sama siapa? Kok pikiran saya misalnya saya kangen kepada seseorang misalnya, kemudian bisa nyambung gitu kan ya ke sana, diantarkan sama siapa? Sama yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu terdiri dari apa? Jadi kalau gelombang elektro itu kan aliran. Aliran apa? Aliran elektron teman-teman semua ya. Aliran elektron. Magnetik, kenapa disebut magnetik? Karena magnetik itu ada kutub negatif, ada kutub positif. Ada yang elektronnya ke bawah menghadapnya, ada yang elektronnya ke atas gitu. Jadi dihantarkannya pikiran kita ini, alam bawah sadar kita ini adalah oleh gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang notabene adalah mereka adalah energi kuantum. Adanya di mana? Ada di dunia kuantum, teman-teman semua gitu. Gimana? Udah mulai nyambung kan? Ya. Jadi ilmu kimia kuantum ini bisa digunakan untuk apa saja, teman-teman semua ya. Nah, saya mencoba akan saya kaitkan ke dalam magnet rezeki. Bagaimana cara menarik rezeki dengan ilmu kimia kuantum. Oke.
Kita lanjutkan ya teman-teman ya, ini sudah mulai panas ini, sudah mulai seru gitu kan. Nah, kita mulai dari rezeki ya. Nah, rezeki itu adanya di mana? Kita nggak tahu rezeki itu ada di mana. Itu hanya Allah yang tahu rezeki kita ada di mana. Artinya, kalau bukan rezeki itu ada dunia nyata, berarti adanya di dunia kuantum. Nah, bagaimana cara mengambil rezeki kita? Ya pakai dunia kuantum. Pakai energiku kuantum gitu. Ya sambil contoh mudahnya adalah sumber rezeki kita tuh harus tahu di mana. Sumber rezeki kita tuh di mana sih? Itu yang pertama yang harus kita cari teman-teman semua ya. Misalnya saya ambilkan contoh. Ikan, sumber rezeki ikan itu ada di mana? Ya saya alhamdulillah mendapatkan ilmu bahwa rezeki ikan itu ada di terumbu karang katanya gitu. Jadi jangan sampai ini sorry ya agak keganggu ini. Kebetulan istri saya datang gitu dan terlihat di mana ya di ini nih di kaca gitu. Ya Bu, tolong Ibu jangan. Ini nanti kelihatan ini sama para netizen semua ya. Oke, ini mohon maaf ya agak keganggu sedikit karena istri saya baru datang ini. Kebetulan saya di rumah saja gitu ya. Sebentar saya alihkan dulu biar tidak terlihat ya teman-teman. Sorry. Oke, kita lanjutkan ya bahwa rezeki ikan itu adanya di terumbu karang. Jadi kalau terumbu karangnya dirusak ya sudah, mereka nggak bisa makan gitu kan ya. Tapi kalau terumbu karangnya dibina, kemudian terumbu karangnya dibagusin gitu kan, maka mereka akan mendapatkan rezeki yang berlimpah yang sangat banyak di sana. Nah, jadi kita harus tahu dulu rezeki kita tuh ada di mana gitu. Tentu adanya di dunia kuantum, teman-teman semua ya. Mereka rezeki kita adanya di dunia kuantum gitu. Yang tidak pernah kita bisa sentuh. Di mana rezeki kita? Rezeki kita ada menggantung katanya di atas gitu. Ya di mana di atas itu? Gitu. Dan alhamdulillah saya menemukan jawabannya ya bahwa rezeki kita itu adanya di memuliakan dan membahagiakan orang lain. Gitu. Tentu ini bersifat kuantum ya teman-teman semua ya. Jadi cara mengambilnya pun ya harus dengan menggunakan metode kuantum juga gitu ya. Jadi pintu rezeki atau sumber rezeki kita adanya di memuliakan dan membahagiakan orang lain. Itu yang kadang kita lupa teman-teman semua ya. Nah, bagaimana cara menariknya Pak Her? Gitu kan? Kalau sudah begitu, ya cara menariknya adalah yaitu tadi. Kita mulai memuliakan dan membahagiakan orang lain. Siapa orang lain itu? Nah, ini ya. Orang lain itu diantaranya adalah orang tua kita yang paling terdekat. Kadang kita kalau masalah utang ya, masalah kita punya utang ke bank, kita lupa gitu. Yang selalu diingat kita adalah bagaimana cara besok melunasi hutang. Kita ngumpulin uang untuk melunasi hutang. Kita bekerja keras di proyek, bekerja keras di kampus, bekerja keras di bisnis kita gitu kan ya, hanya untuk membayar utang. Sayang sekali itu ya. Kita nggak akan bisa hidup tenang kalau seperti itu kan. Sedangkan ada orang-orang di sekeliling kita yang harus kita muliakan, yang harus kita bahagiakan. Yaitu siapa? Yaitu yang pertama adalah orang tua kita. Nah kebetulan teman saya, Pak Her, saya orang tuanya sudah nggak ada. Pak Her gimana ya? Nah kalau sudah nggak ada, berarti kita cara memuliakan dan membahagiakannya hanya dengan satu jalan, yaitu mendoakan. Mengirim doa buat mereka, mengirim Al-Fatihah buat mereka. Gitu. Ya, mengirim bacaan-bacaan mereka, atau kita bersedekah atas nama mereka, nggak ada masalah, masih bisa gitu. Kemudian siapa lagi? Istri dan anak kita gitu. Coba bayangkan kalau kita bekerja keras dari pagi berangkat, kadang-kadang subuh berangkat gitu, belum ketemu matahari gitu ya, pulang nanti nggak ketemu juga dengan matahari gitu kan ya. Kemudian kita tidak memuliakan dan kita tidak membahagiakan keluarga kita sendiri gitu ya. Kadang kita lupa gitu ya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana uang yang kita dapat, yang kita kerja keras ini untuk membayar hutang.
Ya, itu yang saya alami juga saat itu gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami seperti saya gitu. Tapi bagi orang-orang yang teman-teman yang sedang mengalami seperti saya, segera tinggalkan utang. Segera tarik rezeki kita, yaitu dengan cara metode kuantum tadi. Itu dengan cara memuliakan dan membahagiakan orang lain. Yang pertama adalah orang tua kita, yang kedua adalah istri dan anak kita, yang ketiga adalah saudara-saudara kita. Siapa tahu ada saudara-saudara kita yang masih memerlukan bantuan kita. Ya. Bahagiakan mereka, walaupun kita belum bisa memuliakan mereka, minimal membahagiakan mereka, bahagiakan mereka. Insya Allah rezeki akan datang teman-teman semua ya. Dan alhamdulillah saya sudah membuktikannya, karena selama ini saya sebulan ini, mungkin sebulan lah ya, sebulan ini saya nggak bisa kemana-mana, saya hanya di rumah aja. Kalaupun keluar hanya terapi saja gitu kan, seminggu sekali saya terapi keluar kota, balik lagi, terapi balik lagi. Tapi setelah itu saya nggak kemana-mana gitu kan. Tapi luar biasa, dengan menggunakan ilmu kimia kuantum ini, alhamdulillah rezeki selalu ada. Selalu. Ya, setiap bangun tidur saya cek, alhamdulillah ada transferan gitu kan ya. Alhamdulillah. Ya tentu tidak transfer dari ujuk-ujuk dari langit, tidak gitu kan ya. Orang-orang yang memang punya utang, ingat sama kita, ya Allah Pak Her nih, saya alhamdulillah ada rezeki, ini saya bayar, padahal saya sudah lupa. Saya sudah lupa kalau mereka punya utang sama kita gitu. Yang tadinya sulit bayar gitu kan, barang-barang yang kita berikan sama mereka, ternyata mereka membayar tepat waktu. Klien-klien saya, konsumen-konsumen saya di properti syariah gitu kan ya, ada yang belum jatuh temponya sudah transfer duluan, Pak Her ini alhamdulillah saya dapat rezeki, saya bayar sekarang ya daripada nunggu nanti akhir bulan gitu. Luar biasa ya. Sertifikasi dosen gitu kan ya, saya bangun tidur ada cing, alhamdulillah masuk gitu kan ya. Gaji setiap akhir bulan, honor ngajar setiap akhir bulan, ada, luar biasa Allah itu. Jadi alhamdulillah, ternyata rezeki kita ini bukan di proyek, bukan. Ya, saya tadi juga begitu berpikir, wah rezeki kita adanya di proyek nih, harus sering nih ke proyek gitu kan ya. Wah rezeki kita adanya di tempat kerja kita nih, setiap saat kita harus berjuang di sana gitu kan. Atau mungkin juga di tempat bisnis Anda di toko dari pagi sampai malam di toko terus gitu kan. Lupa, mungkin sholat lupa, ngaji lupa gitu kan ya. Ikut kajian juga lupa gitu, karena merasa mindsetnya bahwa rezeki kita ada di sana. Ternyata salah besar teman-teman semua ya. Rezeki kita adalah adanya di memuliakan dan membahagiakan orang lain. Siapapun yang ketemu kita muliakan, siapapun yang ketemu kita bahagiakan. Ada tamu datang ke rumah kita, muliakan. Ada tamu datang ke rumah kita, bahagiakan mereka semua, siapapun ya. Maka alhamdulillah saya yang konsultasi sama saya, selalu saya bahagiakan, selalu saya tenangkan. Pokoknya tenang lah, utang segitu kecil lah. Utang 150 juta kecil lah gitu ya. Insya Allah bisa lunas, amanah itu bisa lunas. Kemudian setelah keluarga, saudara gitu kan, mungkin di sekeliling kita, teman-teman semua ya, di sekeliling kita masih ada yang harus kita bahagiakan, di lingkungan kita masih harus ada orang yang kita bahagiakan, bahagiakan mereka. Bahagiakan mereka, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang lagi galau dan sebagainya, bahagiakan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara apapun. Tidak harus dengan cara harus ngasih uang, tidak teman-teman semua. Kita mendengarkan keluhan orang lain, itu pun sama membahagiakan mereka gitu kan. Kita tidak menghina orang lain, artinya kita memuliakan mereka teman-teman semua. Oke, saya kira itu ya. Dan terakhir hasil diskusi saya dengan sahabat saya, alhamdulillah setelah saya tutup teleponnya saat itu, beberapa menit kemudian dia WA saya. Pak Her, alhamdulillah setelah ngobrol sama Pak Her, setelah sharing kita nih selama 1 jam, kebetulan saya sharingnya hampir 1 jam teman-teman semua ya, dia WA call ke saya gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah bahwa saya sudah merasa tidak punya utang lagi. Jadi yang saya punya adalah amanah, ya sudah amanah nanti kita selesaikan lah katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah Pak Her, saya sudah bisa bercanda ria lagi. Dengan siapa? Dengan istri saya Pak Her. Alhamdulillah saya sudah bisa bercanda ria lagi dengan anak-anak saya gitu kan. Dan saya alhamdulillah setiap saat
Begitu ingat saya di otak saya orang tua saya, ya Allah, ternyata orang tua saya mengirimkan sinyal kepada kita lewat gelombang elektromagnetik. Orang tua kita yang sudah tiada mengirimkan sinyal lewat dunia kuantum kepada kita. Langsung saya kirimkan doa buat mereka, ya Allah, alhamdulillah Pak Her saya merasa plong katanya gitu kan. Padahal baru beberapa menit saja. Dan setelah itu mungkin setengah jam setelah dia WA lagi ke saya. Ya Allah Pak Her, alhamdulillah ini saya ada orderan bikin pintu dan jendela Pak Her. Saya alhamdulillah ini dapat pintu dan jendela katanya, padahal saya baru mengamalkan cuma berapa. Belum semua saya mengamalkan bagaimana cara menarik rezeki lewat kimia kuantum yang Pak Her ajarkan sama saya. Luar biasa sekali teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua ya teman-teman semua. Saya pun mudah-mudahan selalu diberi kelancaran, kemudahan rezeki, dan teman-teman semua saya doakan semoga di bulan suci Ramadan ini bisa tetap istiqomah, bisa berniat atau berazam untuk segera meninggalkan hutang riba. Dan yuk kita mulai membuka pintu rezeki kita dan menarik rezeki-rezeki kita yang Allah sudah siapkan luar biasa, banyak luar biasa, tidak terhingga rezekinya, yaitu dengan cara memuliakan dan membahagiakan orang lain. Saya kira itu, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada komen ya, kalau ada apa silahkan di komen di channel saya, atau Anda bisa berkonsultasi langsung dengan saya via WA. Nanti saya akan tulis ya nomor WA saya di deskripsi agar ilmu ini bisa menyebar begitu dahsyat ya ke teman-teman semua, dan akan banyak orang-orang yang terselamatkan dari bahaya riba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.